Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Apa kabar? Berikan salam satu dengan lain dong. Katakan Tuhan Yesus kita luar biasa ya. Iya. Oh haleluya. Tuhan Yesus kita luar biasa Bapak Ibu. Iya. Kalau nggak luar biasa saudara nggak mungkin ada hari ini. Ya kan saudara? Nggak mungkin. Kita sadari, saya pernah sampaikan khotbah saya, penentu hidup saudara itu Tuhan, ya kan? Pokoknya mau cara apapun lah, sebisa apapun, ya kan? Sadar atau tidak sadar, semua tuh endingnya nanti Tuhan yang putuskan. Ya apa ya saudara? Iya, Tuhan yang putuskan semua. Makanya hari ini saya rindu Bapak Ibu, bahwa tema kita bulan depan masih tetap sama, ya intim, keintiman dengan Tuhan. Karena saya rindu saudara, nanti kita next time masuk di tahun baru saudara. Dengan keintiman Tuhan kita akan bawa nanti kemenangan bersama dengan Yesus. Amin saudara. Makanya saudara kita terus persiapkan hati kita. Wis pokoknya kita yakinlah apapun situasi dan kondisi. Itu kan kata dunia. Iya kan? Bukan Ibrani sudah mengatakan, Ibrani 13. Suatu kali akan digoncangkan. Oke. Tidak apa-apa biar digoncang dunia kan. Kegoncangan terjadi. Tapi saya suka ketika itu ada kata-kata demikian, tapi ada satu kerajaan yang tidak pernah bisa digoncangkan, yaitu kerajaannya Allah. Amin saudara. Pemerintahan Allah. Pertanyaan saya saudara, di pemerintahan mana? Iya kan? Pemerintahan dunia atau pemerintahan Allah? Kalau dalam sistem pemerintahan Allah berarti kita nurut, biar tuntunan Tuhan, biar saudara. Tuhan mau bawa kemana? Karena dia yang kendali hidup saudara. Pertanyaan saya, kita mau nuruti nggak tuntunan Tuhan, dituntun terus? Sebenarnya gini loh, kalau saya teringat histori tentang perjalanan Musa, iya kan, sama umat Tuhan, saudara, ke Israel, ya maksudnya ke tanah Kanaan itu loh, saudara. Itu sebenarnya saudara kasih Tuhan, itu di situ sebenarnya Tuhan itu sebenarnya melakukan yang baik. Simpel sebenarnya Tuhan, kalau mereka umat Tuhan nurut, saudara, manut gitu loh, nggak berontak, nggak kemudian aneh-aneh yang aneh-aneh, wis nuruti tuntunan Tuhan. Tuhan sudah buktikan kok. Kalau saudara lihat di kitab Kejadian Keluaran itu ya, tentang tuntunan Tuhan kepada mereka, kan Tuhan tuntun dengan tiang awan, ya mas saudara, tiang awan dan tiang api. Nanti saudara baca tuh kita. Nah mereka sebenarnya Tuhan baik, dia tuntunkan dengan tiang awan, dituntun mereka. Tapi kemudian mereka kan karpe dewi saudara. Yang kelihatan menonjol yang mereka sesuka-sukanya apa? Waktu kemudian Musa dia naik ke Gunung Sinai. Lalu mereka bawa apa? Kan 2 loh batu kan. Tujuannya Musa apa? Iki loh dablek banget nih umat Tuhan. Dituntun gini sebenarnya Tuhan baik dengan tiang awan biar mereka itu nanti sampai ke Kanaan. Tapi apa yang dilakukan mereka? Waktu Musa turun kaget Bapak Ibu. Lalu mereka melihat umat-umat Tuhan lagi pada ngapain? Dia membawa emas-emas yang disangoni, mereka disangoni, tahu yuk? You know sangu Bapak Ibu? Ya. Dibekali sama Raja Firaun, kita dibawain batangan, tapi sebenarnya mereka sedang apa? Mempersiapkan mereka tuh dibantai itu loh. Ya kan dihabisin, sehingga mereka pengen supaya keturunan Yahudi itu habis. Genosida mungkin saat itu. Habis mereka, tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Musa turun, kaget. Kok gini? Dia melihat kemudian bangsa umat Tuhan itu lagi ngapain? Ngumpurin batangan-batangan emas, dia membuat dewanya lain, Allah lain. Patung lembu emas. Ngelus dodo Tuhan, melalui Musa juga. Tampermen namanya manusiawi ya. Musa kan manusia, walaupun dikatakan dia orang yang paling lembut di dunia loh. Musa ngamuk Bapak Ibu. Bukan rupanya waktu saya pelajari Musa tuh marahnya bukan hanya waktu di Rafidim, dimarah itu loh. Waktu Musa tuh pegang tongkat tahu ya. Waktu bangsa Israel kehausan air lalu kan dipentung gitu di batu kan. Cetok ya kan. Keluar air memang tapi sebenarnya bukan maksudnya Tuhan gitu. Coba ngomong sama Musa waktu kemudian dia berteriak-teriak, aku haus umat Tuhan. Tuhan ngomong sama Musa, ngomong aja tuh sama batu keluar air karena aku yang berdaulat. Bisa. Tapi kan didesak mereka kan, di Musa ya aku haus. Pukulin, cetok saudara, keluar air. Tapi Tuhan ngomong, hari ini Musa, kamu akan mendapatkan sebuah kehilangan perjanjianku. Ya kan? Akhirnya kemudian saudara lihat kan, lalu kemudian saudara lihat dari sekian-sekian bangsa Israel. Tidak semua mereka sampai ke negeri Kanaan. Yang tercatat sih hanya saya melihat Yosua dan Kaleb.
Kaleb dan berapa orang. Yang pertanyaan saya, yang sekian-sekian itu ngapain? Selamat enggak kira-kira? Siapa yang rindu kita sampai ke negeri perjanjian Allah? Amin. Yerusalem baru. Iya. Sampai kepada tujuan, nah itu kita harus ingat. Nah kembali tadi ya, kayak mengisahkan Musa naik, turun, saudara kaget. Kok ngene? Musa kemudian namanya manusia, jengkel. Siapa yang nggak pernah marah? Apa nggak pernah marah? Semua pernah. Lalu kemudian dibanting tuh 2 lok batu. Jedek. Sia-sia dan mungkin dalam pikiran Musa, aku naik ke Gunung Sinai, memberi hukum Tuhan supaya mereka mengikuti perintah-perintah Tuhan, malah mereka tuh karpe dewi, buat patung lembu, akhirnya Musa balik lagi ke atas. Di sini kan kita bisa ambil kesimpulan kan, ternyata itulah manusia kadang seringkali membuat sebuah pemikiran-pemikiran yang kadang dianggapnya benar, tapi sebenarnya itu bukan daripada maunya tuh Tuhan. Akhirnya banyak mereka yang tidak sampai ke negeri Kanaan. Serindu saudara kita ini sampai kepada tujuan akhir kita, yaitu apa? Yerusalem baru. Sehingga saudara berkata, oh Yerusalem kota mulia. Nah saudara, indah kalau saudara lihat di kitab Wahyu ini. Saya juga menantikan di sana. Saya melihat teman-teman saya sudah mendahului mereka. Ya kan? Ditempatkan di mana? Itu urusan Tuhan. Tapi mereka yang pasti sudah dipersiapkan Tuhan nanti masuk Yerusalem baru, walaupun nanti ada 2 daerah, Hades dan Firdaus. Hades itu orang di luar Tuhan. Kumpulan mereka jangan pikir mereka mati sudah sampai ke sana, belum, masih ditempatkan. Kalau sudah baca di 1 Tesalonika 4, ya kan, tentang apa yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika, suatu saat nanti akan ada kebangkitan orang-orang yang mati dalam Tuhan, ya kan, lalu diangkat, ya kan, lalu baru kita yang masih ada. Jadi mereka masih di dunianya mereka, rest sementara. Jadi saya harap kita yang sudah, mungkin saudara yang kita kasih mendahului kita, mereka sedang di sebuah tempat, ya kan, nggak usah khawatir, kita nanti akan berjumpa dengan mereka juga, amin. Bersama dengan mereka juga mereka pun di sana sedang mendoakan orang yang dikasih Tuhan, yang berharga di mata Tuhan, tidak mendoakan kita. Nah, mereka juga ingin supaya bersama-sama nanti ketemu bareng, ketemu mama saya, ketemu mungkin saudara saya, mungkin keluarga kita. Yang jadi persoalan kan, apakah mungkin kita akan nanti sampai ke sana? Tentu pengen kan kita sampai ke surga kan? Gitu. Makanya saya harap hari ini persiapkan diri dengan baik, supaya kita nanti bisa sampai ke tujuan akhir kita, surga yang mulia. Amin. Ini hanya Matius 6:33 ini hanya second saja, percaya. Berkat-berkat yang saya terima, cari dulu kerajaan Allah kan Tuhan ngomong. Dan kebenarannya maka semuanya akan apa? Ditambahkan. Ditambahin kesuksesan, keberhasilan, usahanya lancar jaya, berkatnya lancar jaya, rumah tangganya terus diberkati Tuhan. Itu sebagian. Tapi Yesus mengatakan apa? Cari dulu apa saudara? Kerajaan Allah. Ya kan? Itu dulu, nanti dia akan mengikuti kita. Asalkan kita mau di dalam pemerintahan dia. Tuntunan dia dalam hadirat Tuhan, kerajaan Allah. Ya, maka itu mari sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Yesaya, coba kita lihat. Saya akan dasari firman Tuhan di Yesaya pasal yang ke-63. Saudara lihat. Kitab Yesaya Bapak Ibu. Yesaya pasal 63, saudara perhatikan di ayat yang kita akan sama-sama lihat 15 sampai 16. Yesaya pasal 63 ayat 15 sampai ayat 16. Saya tunggu Bapak Ibu buka Alkitab. Yesaya pasal 63, saudara lihat ayat 15 sampai 16. Nah, di sini mengatakan, pandanglah apa? Dari surga dan lihatlah dari kediamanmu yang kudus dan agung. Perhatikan, di manakah kecemburuanmu dan keperkasaanmu, hatimu yang bergerak dan kasih sayangmu? Janganlah kiranya engkau menahan diri. Bukankah engkau apa? Bapa kami. Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami. Ini ada 2 opsi sebenarnya disampaikan, paparkan di Nabi Yesaya ini. Yang pertama ini curhat. Kepekaan dari Nabi Yesaya. Karena apa saudara? Karena melihat saudara kondisi kehancuran di Yerusalem.
Penindasan daripada bangsa Babel karena tertekan sekali umat Tuhan, menderita banget Bapak. Tapi kemudian apa yang terjadi? Ya saya meratap, saudara, merenungkan gini, oh ya oke, umat Tuhan kan dablek banget ya. Sudah tahu kondisi mereka itu sudah parah. Kondisi mereka nggak karuan, sangat tertindas oleh orang Babel Bapak Ibu. Kok santai? Makanya kemudian saudara, kepekaan yang muncul dipaparkan di ayat ini Bapak Ibu. Pertama Yesaya ingin mengungkapkan, ini loh Tuhan, umat Tuhan. Di dalam kondisi yang mereka alami, saudara, dia katakan, dia sampaikan, namanya nabi. Nabi kan itu kan hambanya Tuhan kan. Kadang Tuhan ngomong dulu zaman nabi-nabi ya, kalau Tuhan sampaikan message atau pesan, kemudian perantaranya itu nabi, nggak sembarangan Bapak Ibu. Imam-imam dulu itu benar-benar membawa sebuah misi yang nggak gampang. Salah-salah nabi ataupun bisa kalau misi yang dilakukan oleh orang yang diutus Tuhan, kalau dia ngawur salah, dia sendiri yang mati. Makanya saya ingat dari waktu Musa membangun tabernakel Musa loh Bapak Ibu, ini pelajaran kabar mempelai nih, kalau saudara dikupas lebih dalam, kabar mempelai. Kalau membuat ada rumah Allah zaman Musa itu dibuat sekat-sekat, ruang kudus, halaman ruang kudus, ruang maha kudus. Nah ruang kudus ini nggak sembarangan. Setiap imam itu benar-benar mempersiapkan diri sebelum masuk ruang maha kudus. Mereka misi perantaranya, menghubungkan antara Tuhan dengan umatnya. Maka itu enggak semua mereka yang bisa masuk ke ruang kudus, hadirat Tuhan. Sekarang kita bersyukur, Yesus sudah di atas kayu salib, dia perantara kita. Katakan amin saudara. Nah, dulu juga sembarangan, makanya saudara ikut ditiru sekarang. Ada sebuah gereja-gereja yang kadang-kadang kering bunyi, tahu Bapak Ibu ya. Itu dulu pakai baju efod ya kan, imam-imam masuk, nanti dilihat, kalau hilang suaranya, celentingannya berarti apa? Mati. Ada yang enggak beres itu. Makanya harus mempersiapkan diurapi para imam. Untuk mereka menjadi perantara. Ya kan, di hadapan tuh. Nah itu kemudian dia sampaikan. Kegalauan yang dihadapi daripada Yesaya. Karena melihat umat tuh, ya ampun. Iki wis kondisi ini ngono-ngono kok nggak ada, mereka tuh sadar. Ini waktu dikisahkan di Nabi Yesaya ini bangsa mereka ini, umat Tuhan ini udah menderita banget Bapak Ibu. Tertekan banget. Lalu kemudian dia sampaikan iki loh, ayat-ayat ini kepada umat Tuhan, tujuannya supaya sadar. Kondisi ekonomi parah hari ini. Kondisi mungkin apapun yang saudara terjadi, saya nggak ngerti apa yang saudara alami. Saya harap kita mau sadar bahwa kita ini butuh siapa? Halo, butuh siapa? Makanya baca tuh Yohanes 15, kenapa kemuncul perumpamaan tentang pokok anggur yang benar. Siapa yang tulis itu? Halo, guru-guru sekolah minggu siapa yang tulis? Halo, harus bisa pinter loh ya. Guru-guru sekolah minggu di bawah. Yesus itu yang bicara. Karena ingin menggambarkan saudara sebuah gambaran bahwa kita ini seperti ranting yang melekat kepada siapa? Pokok anggur. Nah pokok anggur siapa itu? Yesus, Tuhan. Maka Yesus ngomong begini di ayat yang ke-45, sebab di luar akan aku, kamu apa? Tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara mau menyelesaikan ekonomi ini yang terjadi terpuruk. IMF ada mereka lembaga yang menangani uang dunia aja bingung. Keterpurukan. Saya pikir cuma Indonesia. Eropa yang negara boleh katakan bukan berkembang mereka, kemaju. Amerika. Mereka cuma di dalamnya, kropos Bapak Ibu, ngeri. Lebih parah. Orang tidur aja kadang di tempat-tempat wis nggak ada rumah lagi mereka untuk bisa bayar rumah-rumah apartemen apapun. Padahal mereka di tempat-tempat di luar, bawa kasurnya. Bayangin, karena susah. Hari ini saya mau sampaikan, saudara butuh siapa? Butuh siapa? Tuhan. Maka Yesus katakan, itu loh, luar biasa ya, cintanya Tuhan, sayangnya. Sampai Tuhan ngomong, tinggallah di dalam aku di dalam kamu. Sebab di luar akan aku, Yesus ngomong. Kamu nggak bisa berbuat apa? Makanya saya senang. Kalau saya kadang-kadang sering datang di wanita, walaupun saya nggak pakai rok ya, ibadah wanita, saya duduk di belakang, saya ngencereng ibu, bapak ibu kalau wanita. Saya selalu hadir. Karena saya ingin melihat, bukan karena saya ingin melihat khotbahnya mereka, enggak. Tapi saya ingin melihat setiap kesaksian mereka. Coba saya mereview.
Selama 1 minggu ini bagaimana kemurahan-kemurahan Tuhan yang sudah dialami mereka. Oh, banyak mereka yang menyaksikan. Artinya saya berkata, oh berarti benar-benar campur tangan Tuhan yang ajaib terjadi ketika kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Halo, kita butuh Tuhan loh. Ingat benar-benar. Hari ini kita butuh Tuhan, nggak bisa main-main. Ini tingkatkan daripada Yesaya. Itu pertama. Yang kedua, ini kita melihat dari segi opsi yang kedua Allahnya. Tadi Yesaya ya. Curhat Yesaya supaya mereka sadar ya kan, peka apa yang Tuhan sedang kerjakan. Bukan justru ada masalah yang saudara alami, bahasa justru jauh dengan Tuhan. Tapi kita semakin dekat intim dengan Tuhan. Yang kedua, ini sebenarnya di ayat ini saudara, perhatikan baik-baik. Ini saya boleh dikatakan ini sebuah pembuktian terbalik atau pembuktian ganda. Satu sisi kepada Nabi Yesaya, ya kan, dia ungkapkan kepada umatnya karena Tuhan sayang. Yang kedua, ungkapan rasa kangennya Tuhan. Keintiman Tuhan dengan anaknya. Katakan amin saudara. Nah, kerinduan Tuhan. Dia melihat, saya percaya saudara, Tuhan itu bukan hanya memberi hukuman, tapi dia sayang banget sama umatnya. Mesake banget ya umat Tuhan. Ditawan di Babel kayak gitu dengan penderitaan selama 150 tahun loh, bayangin Bapak Ibu. 150 tahun. Semalam saya baca-baca tentang histori, ensiklopedia Alkitab. 150 tahun mereka ditekan, mesake, aduh. Jadi pembuktian yang kedua tadi sampai saya, ini Tuhan. Sebuah rasa yang ingin dibangun oleh Tuhan dalam hidup kita. Dengar baik-baik. Ada satu kata yang mau sampaikan. Keintiman. Sama-sama katakan saya. Keintiman. Ingin selalu bersama mereka. Itu Tuhan. Makanya saudara kasih Tuhan melalui paparan 3 hal ini saya harap. Kita akan renungkan bersama. Oh ternyata ini yang ada dalam pemikiran Tuhan selama ini, sehingga saudara membuka paradigma kita nggak berkata, kok Tuhan jauh ya, Tuhan di mana sih, kok Tuhan saya kayaknya nggak peduli sih, aku sudah memuji Tuhan, aku sudah beribadah, aku sudah memberikan kolekte, aku sudah memberikan persembahan, aku memberikan perpuluhan, kok aku tetap mengalami masalah. Nah saya harap kita akan membuka paradigma kita dengan baik. Dari opsinya Tuhan terutama di ayat ini. Yang pertama yuk kita lihat coba. Jadi Tuhan ini ingin membuat kita ini bapa dan anak hubungan yang sangat lekat. Makanya saya kasih judul semakin erat dengan Tuhan. Supaya kita semakin erat. Tuhan melihat mesake loh umat Tuhan ini. Saya mau sampaikan hari ini Bapak Ibu. Kekhawatiran apa yang kau alami? Kebimbangan apapun yang kau alami. Keresahan apa yang kau alami hari-hari ini? Sebenarnya Tuhan ingin dekat dengan saudara dan saya. Amin. Yang pertama yuk kita lihat ayat yang 15. Ini ada kata-kata yang sangat menarik. Yang pertama 15 sampai 16. 15 saja khususnya. Coba perhatikan. Dia 15 mengatakan pandanglah dari surga dan apa? Lihatlah dari kediamanmu yang kudus dan agung. Lalu dia apa? Di manakah kecemburuanmu? Oh, Tuhan cemburu ya. Kenapa saya katakan? Yang ngomong ini siapa? Halo? Nabi Yesaya apa Tuhan? Perhatikan loh, yang ngomong siapa itu? Tuhan. Cemburu, ternyata dia cemburu. Di mana kecemburuanmu dan keperkasaanmu, hatimu yang tergerak dan kasih sayang? Sampai sejauh ini ya kasih sayang Tuhan tergerak. Itulah karakteristik Tuhan di tengah-tengah situasi yang umat Tuhan alami. Jadi perhatikan baik-baik nih. Saya mencatat di sini ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, pandanglah Tuhan ngomong dari surga loh, dari surga. Kadang saya renungkan gini, kok sejauh itu ya Tuhan ya? Harusnya kan kita ini kalau memandang dari mana biasanya? Kalau misalnya ada pihak yang di atas dan di bawah. Apakah dari atas? Kan bawah kamu melihat ke atas. Karena apa? Dia lebih tinggi. Iya kan? Allah maha tinggi kan? Maha besar kan? Harusnya kita memandangnya siapa? Ke atas kan? Perhatikan kerendahan hati Tuhan ya. Derajatnya tinggi dia. Tapi di sini katakan dari surga loh, perhatikan. Dia menuju ke bawah. Pandanglah. Artinya ini bukan kita memandang dia. Perhatian Tuhan. Amin saudara.
Sejauh itu dia pandang. Pandanglah dan lihat, berarti mata itu lagi tertuju kepada kita. Makanya saya mau sampaikan hari ini Bapak Ibu. Wis kita biarin lah, orang gak peduli saudara. Orang gak pedulikan Bapak Ibu semua. Di dalam keresahan yang saudara alami, apakah peduli mereka? Belum tentu. Tetangga? Belum tentu. Saudara? Belum tentu. Halo? Amin. Kemarin saya sempat curhat sama istri saya, sama iya ya. Di dalam situasi kayak gini, gak punya keluarga, apa peduli saya bilang. Ya lo maklum ya, namanya manusia ya. Apa peduli mereka? Belum tentu. Tapi saya bersyukur, saya melihat campur tangan Tuhan dalam hidup kami sekeluarga. Sampai hari ini loh. Kalau bukan campur tangan Tuhan, gak mungkin saya ada hari ini. Amin. Saudara juga kan? Coba renungkan coba. Sekali-kali jangan cuma melihat kegagalan-kegagalan sesuatu frustasi yang saya alami hari ini. Review. Coba saudara kembali melihat masa lalu saudara. Jujur ya saya mau katakan, hari ini yang pernah mengalami pertolongan Tuhan, halo angkat tangan. Yang lain gak pernah mengalami pertolongan Tuhan. Pernah kan? Apa yang saudara renungkan pertanyaan saya? Saudara paling berkata, Tuhan hebat ya. Hari ini sama. Berarti Tuhan bisa lakukan itu. Bisa katakan amin? Sama. Jadi yang pertama saudara kasih Tuhan, kata-kata pandanglah dan lihatlah. Dari surga, berarti ini kalau bicara dari surga, siapa yang ada di situ? Halo? Siapa di situ? Tuhan. Tuhannya di sana. Dia lagi mandang kita, dia memperhatikan saudara. Coba lihat dulu yuk, Yesaya, tolong bantu multimedia. Yesaya 43 ayat yang keempat kita perhatikan. Saya temukan ayat ini semalam ini. Yesaya 43 ayat yang keempat. Ya, sudah dapatkan ayat itu? Oke, baca sama-sama ya. Oleh karena apa? Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini apa itu? Mengasihi engkau. Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawa. Kata-kata berharga loh, saya suka ini. Karena mata dia tertuju kepada kita, kita dianggap berharga. Makanya jangan sakiti orang lain. Ini bukan bicara tentang umat pilihan Tuhan saja loh. Manusia. Berharga. Bisa katakan amin? Saudara berharga enggak? Berharga. Sebejat apapun mungkin orang menyakiti kita, dia ciptaan Tuhan. Saudara kalau lihat di Kejadian pasal yang pertama, saudara, saya sampaikan kemarin kepada peserta didik itu. Kita tuh imago Dei. Kita ini adalah apa? Segambar diciptakan oleh Saya mau tanya, binatang punya perasaan kayak kita enggak? Beda mereka. Naluri, roh, manusia sempurna, tubuh jiwa roh. Beda dengan hewan. Sempurna. Jujur aja kita aja kan ini kan kanibal kan. Hampir semua ciptaan Tuhan dimakan kan. Iya apa iya Bapak Ibu? Kembali tadi saudara tentang tadi pandang perhatian Tuhan. Berharga kita sebuah makhluk ciptaan yang berharga. Suami mungkin nyelekitin hati istri. Nah saudara kasih Tuhan, maka itu saya bilang ayat ini saya senang. Sebab engkau berharga di mataku dan mulia kita tuh berharga karena berharga sehingga dia perhatikan saudara dan saya. Situasi apapun kondisi dia sedang melihat, sedang memandang kita. Mata dia menuju kepada kita karena kita berharga. Saudara tahu kalau berharga istimewa kan? Gitu ya Pak ya? Istimewa. Situasi kondisi, aduh aku kok manusiaku kok dibikin kayak gini sih umatku ini. Dia akan turun tangan. Karena kita apa? Berharga di mataku Tuhan ngomong dan mulia. Makanya karena kita ciptaan Tuhan yang mulia Bapak Ibu, kita nggak bisa sama gue ngomongin siapapun dia, nyakitin hati mungkin kekasih kita, nyakitin mungkin orang lain, dia ciptaan Tuhan. Katakan amin. Nah. Haleluya. Persoalannya yang bikin biang kerok itu siapa? Bahasa istri saya kan si kunyuk ya. Siapa saudara? Iblis. Yang bisa memperalat. Gitu loh. Sebenarnya bukan situ. Iblis sekarang demikian.
Seorang kasih Tuhan, Yudas bisa berbuat jahat dengan Yesus. Waktu taruh kan, dia kan kedekatan terus dengan Yesus, 12 murid kan. Tapi kenapa dia jadi pengkhianat, lalu dia menjual dengan 30 keping perak. Yesus kan ngomong, waktu dia meeting dengan murid-muridnya, dia ngomong, di antara kita nih ada iblis. Dia ngomong gitu. Saudara tahu, karena apa saudara? Diperalat. Makanya kita sepakat Bapak Ibu, tiap hari kita mau minta kekuatan Roh Kudus untuk berperang melawan. Paulus pernah ngomong, penghulu-penghulu di udara, supaya setan ini tidak memperalat orang-orang yang diciptakan Tuhan, yang berharga. Amin. Kita berharga dan mulia. Mungkin satu hal, orang mungkin bisa menyakiti kita, kita berkata, oh, Tuhan, keciptaan Tuhan loh. Mungkin diizinkan Tuhan untuk karena hidup saya masih belum beres, menasehatin saya, mengingatkan saya. Setan kadang-kadang langsung nih, ngerangsak ke jiwa kita, hati kita. Sehingga kita bikin tersinggung, kemarahan meledak. Makanya kenapa Yesus waktu dia mau naik ke surga, dia pesan sama murid-muridnya, aku pergi ke sana kembali ke tahtaku, tapi aku tetap bersamamu karena aku bukan caraku kayak 2000 tahun yang lalu, tapi Yesus dia melakukan dengan cara pekerjaannya siapa? Roh Kudus, yaitu Roh Yesus. Saya mau tanya, hari ini kira-kira ada Roh Kudus nggak di tengah-tengah kita ini? Dia menyertai kita, tujuannya apa? Memampukan kita Pak, menolong kita Bu. Di saat hati kita ini mulai kemerungsung, di hati kita ini mulai jengkel, di saat kita mulai mungkin penat, dia hadir, memberi penghiburan, dia hadir memberi kekuatan baru. Dia hadir menuntun kita. Kadang dia mengingatkan, saya sering loh ngalami gitu. Ketika saya ambil keputusan, saya tanya dulu Tuhan. Lalu dia muncul, saudara. Dia kayak dia memberi penjelasan. Hikmat saya jadi nemu sebuah pemikiran-pemikiran baru yang inovasi. Dia memberikan sebuah gambaran. Kadang dia tunjukkan inilah. Ketika saya ikutin itu, luar biasa. Makanya belajar ini, kita harus punya kepekaan dalam pimpinan Tuhan, katakan amin. Makanya jangan khawatir ya, saudara berharga. Saudara nggak sendiri kok. Hari ini tuh ada Dia yang selalu menyertai ibu, bapak, ibu semua. Katakan amin. Iya. Ya. Makanya coba kita lihat dulu yo, 1 Petrus 3 ayat 12. 1 Petrus pasal 3 ayat 12, sudah? Perhatikan, sebab apa? Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta. Saudara minta tolong apa hari ini? Ayat ini jelas loh, apa yang katakan Petrus. Sebab mata Tuhan tertuju. Jadi Tuhan itu berarti bukan dia cuekin saudara. Makanya kalau kita perhatikan kembali Yesaya 63 dikatakan, pandanglah dari surga dan lihatlah dari kediamanmu, munya besar loh. Ternyata Tuhan lagi memandang saudara dan saya, katakan amin. Dia pandang kita. Dia nggak cuekin kita, matanya lagi tertuju tuh. Tapi saudara lihat tuh, ada kata-kata yang benar kepada orang-orang benar. Artinya saudara kasih Tuhan, mata Tuhan akan tertuju kepada saudara dan saya. Ketika hidup saudara hidup dalam kebenaran, kata-kata dong, kebenaran. Saya sering ngalami demikian saudara. Ketika saya lagi kemerungsung, jujur kita kan sering mengalami masalah ekonomi kan, ya Pak ya, jangan pikir pendeta nggak ngalami. Ya Pak ya. Iya, karena kita hidup di dunia kan butuh interaksi itu kan. Kecuali nanti di surga nanti, kita hanya menyembah, nggak lagi mikirin fulus, duit. Nggak kayak kita kayak kereta tua Pak. duit. Susah. Di saat itu saudara, mata saya kemudian mengalami masalah, persoalan. Tuhan tuh kayak perhatikan banget. Ketika saya katakan Tuhan, kilo stoknya habis Tuhan. Aku butuh ini. Masa sih hidup saya ini kok tidak perhatikan? Tuhan langsung, kadang-kadang langsung bekerja. Sediakan, benar. Saudara bisa tanyakan istri saya.
Perlu mesti ono. Heran saya. Saya pernah kok ngalami persoalan masalah uang. Butuh mesti ono. Sorry saya nggak ngajarin tentang teologi kemakmuran ya enggak. Tapi supaya kita sadar bahwa hidup kita tuh masih harus intim dengan Tuhan. Karena hidup kita yang bertanggung jawab tuh Tuhan. Mana Tuhan tertuju. Asalkan dalam koridor yang benar loh ya. Saudara nggak jujur dengan Tuhan, gimana Tuhan mau tertuju dengan kita? Jadi Tuhan mau turun tangan, mau nolong kita, mau memberkati kita, saudara kasih Tuhan, dia lihat mata kita, nggak jujur sih sama Tuhan. Hidupnya masih nggak karuan kok. Karena ada kata-kata apa saudara? Orang-orang siapa itu? Bener, kan gitu Bapak Ibu. Makanya hari ini, apapun yang kau alami, yakinkan hari ini, mata Tuhan sedang tertuju kepada saudara dan saya. Tuhan tahu masalahmu. Tuhan tahu persoalanmu. Tuhan tahu akan sakit penyakitmu. Katakan amin, yang sakit. Tuhan tahu akan keuanganmu yang lagi menipis. Gak mungkin saudara mengatakan, saya gak punya duit, dompet saya kosong. Gak pernah kosong. Tuhan ngerti. Tuhan mengerti saudara. Kenapa? Kemahakuasaannya kan Tuhan bisa nerawang kan sampai ke lubuk hati. Sebelum saudara minta, dia udah tahu. Tapi biar hari ini, ayat ini menjadi kekuatan kita. Bahwa pandanglah dari surga dan lihatlah dari kediamanmu bahwa Tuhan ini senantiasa memandang saudara. Siapa yang merasakan hari ini sedang dipandang Tuhan? Ayo. Iya. Hari ini Tuhan mandang, liatin kita. Aduh anakku Yesus bangun, mempersiapkan mau ibadah. Mau ke gereja, walaupun nunggu angkot, apakah Tuhan nggak lihat? Bapak pendeta nggak bisa lihat, lagi nunggu di mana? Di Polin. Lagi nunggu di mana? Di Kali Putih. Saya nggak bisa melihat, tapi Tuhan lihat. Iya kan? Bahkan saudara dari sepeser uang pun, Tuhan lihat nggak saudara memberikan ke Tuhan? Halo? Sepeser apapun saudara masukkan di kantong persembahan apapun, saudara Tuhan tahu nggak? Saya nggak melihat, pendeta apa lihat? Terawang loh. Leboknya persembahan piro kayak 1 miliar. Misalnya. Enggak. Tapi saudara Tuhan tahu. Sejauh mana ketulusan hati saudara kepada Tuhan, itu akan dipandang Tuhan. Sehingga saudara akan melihat nanti. Kalau Tuhan sudah mandang Tuhan, campur tangan Tuhan ini akan melihat. Sebelum kita minta, Tuhan akan turun tangan menolong saudara. Yang kedua saudara kasih Tuhan. Mari kita lihat sama-sama. Di ayat yang ke-15b yuk kita lihat. Di manakah apa itu? Coba 15b ya. Di Yesaya kita kembali 15b. Di manakah apa? Kecemburuanmu dan keperkasaanmu. Ini kan yang kedua kecemburuan, rasa cemburunya Tuhan ternyata ya. Bukan hanya mandang kita. Tapi rasa kecemburuan Tuhan, Pak. Ketika bicara kecemburuan kan melibatkan saudara secara psikologi, emosional kan. Perasaan Tuhan, perasaan Tuhan ini emosi sekali. Karena apa saudara? Saya mau tanya nih, halo pasangan muda ini yang punya pasangan-pasangan ini pacaran. Kira-kira kalau misalnya kekasih kita diganggu orang kira-kira marah enggak? Halo, enggak marah? Halo yang muda-muda ini kira-kira kalau kekasih kita diganggu orang marah enggak? Ada yang bilang enggak. Wah bahaya nih. Berarti lu dipertanyakan cintanya nih kurang, cintanya nih. Bener kan? Tapi enggak, di sini luar biasa. Cemburu itu lumrah. Karena apa saudara? Emosional. Sekarang saya mau balik berkata kepada suami dan istri, ayo lihat tengok sebelahnya yang suami istri duduk, ayo. Kira-kira kalau suaminya diganggu orang marah enggak? Oh enggak, ada yang bilang enggak. Pertanyaan. Kecuali yang sendiri ya berangkat. Marah enggak kira-kira Pak? Marah. Istri-istri kalau suaminya diganggu, wewe gombel? Enggak marah mereka kok. Emosional. Ini sebuah perasaan. Karena apa? Satu kata yang saya katakan. Kenapa bisa cemburu? Karena rasa cinta. Ya apa iya Bapak Ibu? Iya. Rasa cinta. Karena saking cintanya, aduh gak boleh diganggu, ini istriku. Ini suamiku, mau ganggu, roy gombel, ya kan. Ini istriku ini. Emosi cinta.
Rupanya Tuhan demikian, dia berkata, di manakah kecemburuanmu dan keperkasaanmu? Dia yang menunjuk, aku berkasa. Jadi Tuhan ingin saudara ini melibatkan rasa cintanya sama kita, sehingga sampai cemburu loh, bayangin loh. Sejauh itu ya Tuhan cemburunya ya. Kalau kita ini diganggu wewe gombel, maksudnya setan itu loh. Sehingga dia nggak mengizinkan setan merusak kita. Nggak bisa, itu umatku kok, berharga kok. Jadi artinya saya mau sampaikan, Tuhan sebenarnya cinta kepada saudara, sampai punya kecemburuan. Kiranya Tuhan gak cemburu kalau saudara diporak-porandakan si iblis, si kunyuk itu. Cemburu. Saudara, ini saya ceritakan tentang kisah Ayub ya, kembali ya. Ayub itu sampai ngalami masalah, siapa yang nguji? Halo, siapa? Negosiasi Tuhan dengan siapa itu? Setan. Tapi kan Tuhan sebenarnya menyayangi Ayub. Sampai sejauh itu Tuhan ngomong, kamu boleh, kamu porak-porandakan ekonomi semua. Tapi jangan ambil apa? Jiwanya dan rohnya. Karena itu milik Tuhan. Kenapa? Tuhan sayang. Saking cintanya sama Ayub, aduh Ayub ini saleh, jujur di Ayub 1 kan. Takut akan Tuhan, ngapain meneh kamu si kunyuk setan. Nggak mau diganggu sebenarnya. Tapi kenapa? Alasan Tuhan kenapa mengizinkan demikian Ayub? Saya mau berkata, karena Ayub punya potensi iman yang kuat dan punya potensi kekuatan rohani yang luar biasa. Hartanya habis, anak kesayangannya bukan satu yang diambil ya Bu ya, Ayub Bu. Berapa coba anaknya? Berapa yang diambil Tuhan? Masih ingat cerita ini? Berapa itu? 5 tambah 5? Ya. Habis. Bukan satu. Terus apa lagi? Hartanya ludes. Dihabisin sama si kunyuk. Tambah lagi apa saudara? Ya Ayub ini. Gambaran ini kalau ada gambar penyakit. Habis. Saking menderita, saking badannya nggak kuat lagi, dia ambil beling loh, tahu ya? Digaruk-garuk. Karena dia ngalami tidak kuatnya penderitaan yang dia alami. Belum lagi kemudian siapa saudara? Istrinya. Tapi di sini istri-istri luar biasa loh Pak. Pak, halo bapak-bapak sama saya. Istri-istri kita baik nggak? Baik. Yutoyo. Baik Pak, istri kita sebenarnya baik. Istrinya lalu ngomong, "Top yuk. Mesake ini bahasa saya. Mesake nemen loh kowe. Berita kayak gini, kamu ikut Tuhan kan? Wis kamu tinggalkan kutuki Tuhan Allahmu loh Yub. Suruh ninggalin Tuhan. Harusnya dia kan menguatkan kan. Yub kuat Yub, tenang saja. Tuhan pasti tolong, harusnya gitu kan. Dia enggak suruh tinggalin Tuhan Pak. Tapi yang belajar dari Ayub, dengar baik-baik. Dia tetap menguatkan imannya kepada Tuhan. Sampai hari dia ngomong, kamu nih yang enggak ngerti sesuatu yang ajaib yang Tuhan izinkan sebenarnya. Lagi kayak gini, kamu mau ngomongin sih nggak karuan. Hanya yang baik-baik aja. Tapi Ayub, dia percaya bahwa Tuhan pasti akan mengasihi cintanya kepada dirinya. Saya mau tanya, di ending cerita Ayub 42, Ayub ditolong Tuhan? Tidak. Halo? Ditolong. Saya melihat kisah-kisah di Alkitab diizinkan, memang Yusuf juga kan? Daud juga kan ngalami penderitaan kan? Tapi endingnya di batas akhir saudara kasih Tuhan menggenapkan kitab Pengkhotbah pasal 3. Apa kata ayat itu? Segala sesuatu yang dibuat Tuhan adalah apa? Indah pada waktunya. Sehingga kita berkata demikian, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah ku mengerti, lewati cobaan, terus ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Siapa percaya waktu Tuhan pasti terbaik? Lewatin. Karena yang terakhir ini katakan, dia rasa cemburunya tuh ada kalau saudara dipermainkan si kunyuk itu setan. Atau dipermainkan sama sesama kita, Tuhan gak rela.
Maka yakinkan hari ini, rasa kecemburuan yang dipaparkan secara emosional Tuhan membuktikan dia punya rasa cinta kepada saudara. Kalau saudara tahu dia cinta kepada saudara, apa yang saudara mau lakukan sama Tuhan? Dia cinta loh, apa cuek? Dia cinta sama saudara kok. Apa kita nggak peduli? Tanya kekasih kita coba. Kalau misalnya kita cinta kok kami dicuekin tok sih? Nggak peduli sih? Saya mau tanya, kira-kira gimana? Ini yang pacaran-pacaran aja deh, nggak apa-apa ya. Kalau yang sudah kayak umur-umur saya sih ya, harapan saya tetap cinta ya Pak ya. Tetap cinta. Saya tuh kalau karena saya cinta sama istri saya kalau seminar berapa hari saya di rumah dewean aja kadang-kadang saya tuh mikirin, bojoku kok bali-bali yo. Kangen. Nah kalau misalnya nggak peduli, dipertanyakan ini. Hello, tanyain sama orang lain, bojomu tuh kan di, Bu, mudah-mudahan sih ben ora bali-bali yo. Repot nih kalau gini ya. Pasti saya yakin ketika kita kalau cinta ditinggal suami kita aja apa saudara? Kangennya pengen, boro bali-bali sih. Tanya istri saya tuh, saya kadang sering terganggu lagi seminar ini ya, istri saya seminar kan lagi session ya. Kadang ngomong, ojo telepon, malah istri saya ngomong, ojo telepon terus WA lagi seminar. Saya ngomong Mas Hera itu aku kangen kok cinta kok. Orang bali-bali suwi. Iya kan? Iya Bapak Ibu. Lagi seminar, ceding. Kiki ganggu, bisa dikatain ganggu loh. Loh bukan, ini ekspresi saya rasa cemburu, rasa kesayangan saya. Saya ngomong gitu kan, demikian Tuhan. Kalau Tuhan merasa cinta sama saudara, hari ini ekspresikan rasa cinta saudara sama siapa? Tuhan Pak. Amin. Coba tengok yang punya suami istri. Sebelahnya coba, kecuali yang nggak bawa suami ya, yang bingung mau tengok sebelah, no sama-sama apa itu? Kayak kemarin Pak Jidit sama siapa itu ya? Ronald, iya kan? Bu David ngomong suaminya mana, istrinya mana? Seperti bodoh laki-laki. Ya kan? Ini maksud saya yang panjang bawa suami istri, tengok. Wah ini ciptaan Tuhan yang berharga. Katakan, I love you, aku sayang kamu. Itu. Sama pacarmu juga itu loh, si muda-muda. Aku cinta citresno kali panjenengan. Iya kan? Cemburu wajar. Karena saking sayangnya, kalau Tuhan sayang dengan kita sampai jauh itu. Bagaimana pertanyaan saudara? Kangen enggak ketika kita mau menghadap Tuhan? Rindu. Iya kan? Makanya kita mau berkata, ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan sama-sama. Ku mau cinta Yesus selamanya. Sama-sama katakan. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Siapa yang cinta Yesus angkat tangan? Ingat loh, dia memandang dari tempat yang tinggi loh. Sayang loh dia. Jadi makanya kalau kita sudah beralih ke tempat yang lain, Tuhan cemburu enggak? Pengen bukti ya? Keluaran tolong bantu saya coba. Keluaran dulu. Keluaran pasal yang kedua. Sorry, bukan keluaran ya. 10, ya benar, keluaran pasal 20 ya. Tentang 10 hukum Tuhan. Saya bantu baca ya. Keluaran pasal 20 tentang 10 hukum Tuhan. Ayat 5 ya. Coba perhatikan sama-sama. Ayat 5. Jangan apa? Sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya sebab aku apa? Tuhan Allahmu, Allah yang apa itu? Cemburu loh Tuhan. Allah bisa cemburu. Apalagi kalau saudara dimadu yang lain, mengalihkan kemudian menduakan hati kepada yang lain. Tuhan bisa cemburu loh. Halo, cemburu. Makanya saya harap ekspresikan cintamu hari ini nanti kepada Tuhan. Bahwa Tuhan sayang sama saudara. Saudara pun harus kembali cinta sama Tuhan. Yang terakhir yuk, lalu kita selesai, pemain musik mempersiapkan diri. 15 sekarang, pasal 15. Pasal yang sama awal mula, Yesaya 63. Sebelum kita akan masuk penyembahan. Yesaya pasal yang ke-63, coba lihat. Ayat 15c, di sini mengatakan apa? Yang C ya, 15c. Janganlah kiranya engkau apa? Oh sorry, bukan itu. Hatimu apa?
Coba lihat, hatimu yang tergerak dan kasih sayangmu, janganlah kiranya engkau menahan diri. Perhatikan ayat ini. Hatimu yang tergerak dan apa itu? Kasih sayangmu. Tuhan ternyata sayang dengan kita ya, amin. Kira-kira Tuhan sayang saudara enggak sih? Siapa yang hari ini sampai berkata, Tuhan sayang sama aku kok walaupun orang lain gak pedulikan, Tuhan sayang aku, angkat tangan. Tuhan sayang saudara loh. Kalau Bapak sayang kepada saudara, Bapak nih kepada anaknya ya, terus njaluk apapun kira-kira dikasih enggak? Sayang. Sayang. Karena Tuhan sayang. Saya pun demikian. Kadang kalau karena sayang saya sama anak saya belum pulang aja sayang. Kadang saya merenungkan kok balik-balik anakku ya. Saya mikirin, saya tunggu, nggak pulang-pulang, saya tanyakan, kamu pulang naik apa nak? Saya naik ini Pak, sampai mana? Dipertanyakan Tuhan loh. Demikian juga Tuhan hari ini. Kalau Tuhan sayang sama saudara, Tuhan rela enggak ketika saudara mengalami masalah? Tidak. Dia peduli kepada saudara hari ini. Pertanyaan saya hari ini, kalau saudara yakin bahwa sejauh itulah perhatian Tuhan kepada kita, memandang kita, melihat saudara dan saya, bahkan punya rasa kecemburuan karena cintanya kepada kita, bahkan kita dijadikan umat kesayangannya. Hari ini pun saya mau bertanya, seberapa besar erat saudara dengan Tuhan atau intim dengan Tuhan? Apa cuek? Apa nggak peduli? Saya harap jangan ya Bapak Ibu ya. Hari ini kita akan sama-sama mengekspresikan rasa kangen kita untuk semakin lebih intim dengan Tuhan. Karena Tuhan sebenarnya sayang dan Dia ingin menjadikan kita berharga di mata Tuhan. Coba kita yang percaya kita orang berharga di mata Tuhan, angkat tangan. Oh haleluya. Tutup Alkitab, arahkan kepada Tuhan.